Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Taib, sebelumnya butuh saya informasikan sedikit berkenaan dengan kelas ini, kelas Syarah Al-Kafrawi ala Matan Al-Ajurumiyah. Ini kelas ini sudah berlangsung sudah beberapa pertemuan ya. Nah, sekarang sudah sampai di alamatul fi'il. Sudah sampai di alamatul fi'il. Dan karena ada pertimbangan tertentu dari apa namanya? Karena ada pertimbangan tertentu maka kelas ini kami buka untuk umum ya, kelas Syarah Al-Kafrawi ini dengan memperhatikan beberapa aturan yang sudah disebutkan. Yang pertama ini khusus untuk ikhwan, karena ini asalnya adalah kelas takhasus, kelas khusus untuk kawan-kawan di Sulawesi, tapi kemudian kita buka untuk umum. Iya. Jadi yang pertama peserta khusus untuk ikhwan, kemudian yang kedua peserta diharuskan atau syarat wajibnya harus sudah menyelesaikan matan al-ajurumiyah, sudah pernah mempelajarinya. Iya. Maka saya lihat di sini ada sebagian ikhwan yang masuk. Ini beberapa ikhwan yang belum pernah khatam ya untuk ajurumiyah. Ya, saya belum sarankan untuk ikut kelas ini karena ini kelas sudah lanjutan, bukan kelas awal. Ya. Afwan sebentar. Nah, jadi untuk ikhwan yang belum teman-teman yang di Manarul Ilmi di Gabanteng ada yang masuk tadi, Salman ya. Sudah keluar ya? Tabil Abbas. Ya, jadi ini bukan kelas dasar ya, ini kajian kelas bahasa Arab, bukan kajian umum bagi ya tafadhol sudah bisa keluar dari grup. 6. La ba'sa bih. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Syarah Al-Kafrawi ala Matan Al-Ajurumiyah karya Hasan Al-Kafrawi rahimahullahu taala al-mutawaffa sana isnain wa mi'atain ba'da alf min al-hijratin nabawiyah fi syarhihi ala Matan Al-Ajurumiyah di Al-Imam Muhammad ibn Daud As-Sunhaji rahimahullahu taala al-ma'ruf ibn al-Ajurrum rahimahullahu taala al-mutawaffa sana
23 ba'da 700 min al-hijratin nabawiyah. 6. Terakhir, ada yang tersisa berkenaan dengan alamat isim, yaitu huruf jar, ya, dukhul huruful jar, rubba. Kita lihat kembali di situ rubba, ada sedikit tambahan dari materi yang saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Qala rahimahullahu taala, ya, saya pikir semua sudah punya PDF-nya ya. Rubba. Qala wa rubba waw harfu atfin rubba ma'tufun ala min mabniun al-fath fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Wa rubba min ma'aniha at-taqlil. Nahu rubba rajulin salihun laqituhu. Rubba rajulin salihun laqituhu. 6. I'rabnya rubba harfu taqlilin wa jarrin syabihin bizaid. Ya, rajulun wa rajul mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddara ala akhirih mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakati harfil jarri syabihi bil zaid wa salihun bir rafa na'tun li rajul. Nah, ini saya tambahkan kemarin berkenaan dengan huruf jar rubah, sudah disebutkan bahwa rubah ini huruf jar zaid. Jadi dia bukan huruf jar asli. Tidak seperti min, ila, an, ala dan seterusnya. Dia hanya sekedar huruf jar tambahan. Huruf jar tambahan. Makanya rubba i'rabnya adalah harfu jarrin zaid. Huruf jar tapi tambahan. Ya, tambahan. Dikatakan apa? Harfu jarrin syabihun bizaid. Mirip dengan tambahan. Yani huruf tambahan. Karena itulah walaupun dibaca rubba rojulin, rojulin majrur dengan rubba, tapi rojul tetap mubtada i'rabnya. Rojul tetap mubtada i'rabnya karena rubba dianggap tidak ada. Semua huruf-huruf tambahan, ya, ketika di i'rab dia mungkin beramal, ada tetap amalannya secara zahir, tapi dia dianggap tidak ada. Maka rubba rojulin, ya, walaupun rojulin majrur dengan rubba, namun rubba dianggap tidak ada karena dia zaidah. Maka rojulin dikatakan mubtada. I'rabnya mubtada marfu'un bil ibtida, ya, wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana min dhuhuriha istighalil mahalli bi harakati harfil jarri zaid asy-syabib zaid. Alamat rafa'nya rajul adalah dhammah tapi muqaddarah. Muqaddarah mana min dhuhuriha, sibuknya mahal dengan harokat huruf jar asy-syabih bizaid, yaitu kata rajulin, rubba rajulin. Di kasrah di situ, kasrahnya hanya sekedar karena ada rubba sebelumnya. Wa illa dia mubtada marfu wa alamat raf'ihi dhammatun muqaddarah. Baik. Kemudian jadi i'rabnya adalah i'rab takdiri. I'rab apa? I'rab takdiri. Ini yang dipilih oleh siapa? Al-Kafrawi rahimahullahu taala, bahwa i'rab rajulin di sini adalah i'rab muqaddar. Ya. Rajulun rubba rajulin mubtada marfu'un bil ibtida wa alamat raf'ihi dhammatun muqaddarah ila akhiril i'rab. Ila akhiril i'rab. Nah, ini yang kita sebutkan pada pertemuan pekan lalu. Nah, kemudian tambahan berkenaan dengan i'rabnya rajul di sini, ada sisi yang kedua. Sebagian ulama ada yang mengi'rab rajulin, ya, majrurun birubba, ya. Wa alamatu jarrihi al-kasrah fi mahalli raf'in mubtada. Ya, ini i'rab yang kedua yang kita tambahkan dari pertemuan sebelumnya. Jadi rajulin dia majrurun birubba. Majrur birubba. Taib wa alamatu jarrihi al-kasrah fi mahalli raf'in mubtada. Yani di i'rab dengan i'rab mahalli. Di i'rab dengan i'rab al-mahal. Nah, nanti insyaallah taala akan datang penjelasan tambahan berkenaan dengan i'rab al-mahal dan apa perbedaan antara i'rab al-mahal dengan i'rab at-taqdiri. Ya, jadi ada i'rab mahalli, ada i'rab taqdiri. Jadi menurut i'rab yang kedua ini, rajulin taib majrur dengan rubbah, tapi mahal yang dia tempati adalah mahalnya mubtada. Ini kalau i'rab mahal sama seperti isim yang mabni. Misalnya kita bilang hadza kitabun, hadza, ya, mabniun, isim isyar mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada, kan begitu. Itu namanya i'rab mahalli. Nah, dalam hal ini rubba rajulin majrurun bi rubba wa alamatu jarrihi al-kasrah, tapi fi mahalli raf'in mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada. Jadi intinya di sini perbedaannya kalau yang pertama mengi'rab rajulin dengan i'rab takdiri, yakni dhammanya dhamma muqaddarah.
Sementara sementara i'rab yang kedua mengatakan enggak, rajulin tetap majrur tapi mahalnya fi mahalli raf'in mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada. Karena itulah solihun menurut kedua i'rab ini, mau di i'rab dengan i'rab takdiri maupun i'rab mahalli, solih dibaca solihun. Dibaca rubba rajulin solihun. Kata beliau solihun birrafa, marfu dia. Na'at li rajul. Na'at bagi rajul. Nah, jadi kalau di i'rab dengan i'rab takdiri muqaddar berarti kan asalnya ini rubba rajulun. Asalnya kan begitu, rajulun. Cuman dikasrah karena ada rubah. Cuman domanya tetap ada, dia cuman muqaddar saja. Maka solihun na'at bagi rajul. Na'at bagi rajul ya mubtada. Baik. Sementara kalau menurut i'rab yang kedua yakni mahalnya mubtada, maka solihun juga tetap dianggap na'at, tapi dia na'at kepada mahal. Mahal dari rajulin yaitu mubtada. Ya. Maka baik di i'rab dengan i'rab takdiri maupun di i'rab dengan i'rab mahalli, maka solihun tetap marfu. Rubba rajulin solihun laqituhu. Baik, ini tambahan berkenaan dengan apa yang telah berlalu mengenai alamat al-ism. Baik, summa qala al-Kafrawi rahimahullahu taala, walamma anha walamma anha al-kalama ala alamatil ismi syar'a yatakallamu ala alamatil fi'li faqal. Tatkala Ibnu al-Ajurram rahimahullahu taala selesai menyebutkan tanda-tanda isim, beliau mulai menyebutkan tanda-tanda fi'il. Beliau berkata, wal fi'lu yu'rafu biqad. Wal fi'lu yu'rafu biqad. Apa i'rab kalimat ini? Wal fi'lu yu'rafu biqad. Wa i'rabuhu al-waw, harfu ataf. Ataf kemana? Ataf kepada apa? Al-ism. Kata beliau, wal fi'lu ma'tufun ala qawlihi falismu. Jadi kan sudah disebutkan di atas di awal falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhul alif wa lam, terus disebutkan tandanya. Setelah itu apa? Wal fi'lu. Maka waw di sini huruf ataf. Al fi'lu ma'tuf kepada isim di awal. Fal ismu yu'rafu biqad. Fal ismu yu'rafu bil khafd. Setelah itu apa? Wal fi'lu yu'rafu biqad. Maka al fi'lu i'rabnya ma'tufun ala qawlihi fal ism. Wa yakunu min atfil jumal. Diperhatikan matannya, kalau syarah ini agak ngerecokin sedikit, diingat, dihafal hafalan matannya. Ya, kita pertemukan saja antara awal dengan awal. Kan di awalnya apa? Falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhul alif wa lam dan seterusnya. Ya, jadi kita ambil saja di awalnya. Falismu yu'rafu bil khaf. Terus wal harfu wal fi'lu yu'rafu biqad. Ya, maka al fi'il kata beliau apa namanya? Al fi'il ma'tuf kepada al-ism. Wa yakunu min atfil jumal. Dan waw di sini mengatofkan jumlah dengan jumlah. Mengatofkan jumlah dengan jumlah. Jumlah yang pertama adalah kalimat falismu. Alismu kemarin apa i'rabnya? Mubtada. Taib, falismu yu'rafu bil khafdi. Alismu mubtada. Yu'rafu fi'il mudhari. Ya kan? Fi'il mudhari alladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, kemudian apa? Naibul fa'il dan seterusnya. Wal jumlatul fi'liyah yu'rafu bil khafdi wat tanwin sampai akhir. Wal jumlatul fi'liyah fi mahalli raf'in khabar bagi ismu. Falismu yu'rafu bil khafdi dan seterusnya. Nah, sekarang wal fi'lu, waw. Waw di sini apa i'rabnya? Kata beliau, ya, waw huruf ataf. Wal fi'lu, apa i'rabnya al fi'lu? Kata beliau al fi'lu di sini adalah mubtada. Mubtada kembali. Kemudian yu'rafu sama fi'il mudhari alladzi lam yusamma fa'iluhu dan seterusnya sampai akhir. Naibul fa'ilnya. Kemudian jumlah apa namanya? Yu'rafu biqad sampai akhir, ini fi mahalli raf'in apa? Fi mahalli raf'in khabar bagi al fi'lu. Nah, kemudian jumlah wal fi'lu yu'rafu biqad itu ma'tuf kepada jumlah falismu yu'rafu bil khafdi. Itu mengatofkan jumlah dengan apa? Dengan jumlah. Jelas sampai sini ya? Itu yang maksud kalamnya Al-Kafrawi di sini. Kata beliau wa yakunu min atfil jumal. Wa yakunu min atfil jumal. Afwan. Sehingga huruf waw di sini mengatofkan jumlah dengan jumlah. Ini kemungkinan yang pertama untuk waw. Ada kemungkinan yang kedua, i'rab yang kedua dari waw, yaitu apa? Au lil istinaf.
istitnaf yakni ibtidaiyah. Jadi wawunya ibtidaiyah. Kalau dia wawunya ibtidaiyah berarti bukan waw atof, berarti ini kalimat yang baru. Itu kalimat sebelumnya falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhul alif wal lam terus sampai selesai, itu selesai kalimatnya. Berikutnya ini kalimat baru, jumlah yang baru. Wal fi'lu yu'rafu biqad. Berarti wawunya di sini apa? Lil istinaf. Jadi ini dua kemungkinan i'rab pada kalimat wal fi'lu yu'rafu biqad. Iya. Dan bagi yang baru mengikuti majelis ini, di antara keunggulan Syarah Al-Kafrawi ini adalah beliau mengi'rab matan dari Ajurumiyah. Semua matannya dii'rab. Jadi bukan cuma contoh-contoh tapi matannya itu dii'rab. Dan di sini beliau sudah mengi'rab kalimat wal fi'lu yu'rafu biqad. Baik. Sudah ya. Jadi waw pada kalimat wal fi'lu itu ada dua kemungkinan. Yang pertama wawnya waw atof. Kalau wawnya waw atof, maka ini bukan atof isim dengan isim, bukan atof fi'il dengan fi'il, tapi atof jumlah dengan jumlah. Ya. Kemungkinan yang kedua wawnya di sini istinafiyah, lil istinaf atau ibtidaiyah. Waw yang menunjukkan kalimat awal kalimat yang baru. Baik, kata beliau wa ala kullin al fi'lu, ya, bagaimanapun keadaannya, kata beliau wa ala kullin, yakni bagaimanapun keadaannya yang dipilih untuk waw, mau di wawnya di i'rab itu sebagai waw atof atau wawnya di i'rab sebagai waw ibtidaiyah, sama saja. Ya, al fi'lu mubtada. Ya, fi'il tetap i'rabnya apa? Al mubtada. Ya, jelas kan? Kalau kita mengirab waw sebagai waw atof, apa i'rabnya fi'il? Ya mubtada. Yu'rafu biqad sampai akhir fi mahalli raf'in khabar. Jumlah ismiyah fi'lun al-fi'lu yu'rafu itu ma'tuf kepada jumlah apa? Fal ismu yu'rafu bil khafdi dan seterusnya. Itu kalau kita i'rab waw sebagai waw atof, maka al-fi'lu i'rabnya adalah mubtada. Kalau kita katakan wawnya di sini waw istinafiyah atau waw ibtidaiyah, apa i'rabnya al-fi'l? Ya, lebih jelas lagi mubtada juga karena dia awal jumlah. Nah, makanya kata beliau wa ala kullin, yakni manapun dari dua i'rab ini yang kamu pilih untuk waw, mau kamu i'rab dia sebagai huruf ataf atau sebagai waw ibtidaiyah, ya, maka kullun i'rabnya adalah fi'il. Al-fi'il i'rabnya adalah mubtada, marfu'un bil ibtida. Ya, wa raf'uhu dhammatun fi akhirih. Alamat rafa'nya dhammah. Wa yu'rafu, nah sekarang apa i'rabnya yu'rafu? Wal fi'lu yu'rafu. Al fi'lu sudah jelas i'rabnya mubtada. Yu'rafu, kata beliau wa yu'rafu fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul. Baik, fi'il mudhari' mabni lil majhul. Baik, di sini tentunya yamshi ala yakni al masyhur, ya. Ini i'rab yang masyhur untuk fi'il mudhari' yang semacam ini. Fi'il mudhari' mabni lil majhul. Wa illa insyaallah akan datang nanti kita akan bahas dalam bab naibul fa'il bahwa yang lebih lafaz yang lebih bagus digunakan untuk fi'il semacam ini bukan dikatakan fi'il mabni lil majhul, tapi fi'il alladzi lam yuzkar fa'iluhu. Al-fi'il alladzi lam yuzkar fa'iluhu. Itu lebih utama dibandingkan mengatakan fi'il mabni lil majhul. Ya, kenapa? Karena fi'il mudhari' semacam ini ketika dihilangkan fa'ilnya itu bukan karena fa'ilnya majhul. Tidak selamanya karena fa'ilnya majhul, ya kan? Bisa jadi fa'ilnya saking jelasnya, saking ditaunya oleh semua orang sehingga tidak perlu disebut. Misalnya firman Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia diciptakan, tidak disebut fa'ilnya. Khuliqa, fi'il madhi. Ya. Kalau masyhurnya orang bilang fi'il madhi mabni lil majhul. Namun lebih aula kalau dikatakan apa? Fi'il madhi alladzi lam yuzkar fa'iluhu. Kenapa? Karena di sini fa'ilnya tidak disebut bukan gara-gara majhul, karena pencipta sudah jelas Allah. Jelas ya? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Siapa yang pencipta? Allah. Saking jelasnya tidak perlu disebut. Maka tidak disebutnya fa'il untuk sebuah fi'il itu bukan semata-mata karena dia majhul, tapi bisa jadi karena saking jelasnya sehingga tidak perlu disebut. Ya, maka di sini disebutkan oleh beliau fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul, kita katakan yang aula dikatakan fi'lun mudhari' alladzi lam yuzkar fa'iluhu. Itu lebih aula. Nah, i'rabnya wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Baik. Nah, fi'il mudhari' alladzi lam yuzkar fa'iluhu tidak membutuhkan fa'il melainkan naibul fa'il. Kata beliau, wa naibul fa'il dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'alal fi'lu. Ya, kembali kepada al-fi'il. Wal jumlatu minal fi'li wa naibil fa'il. Ya, jumlah fi'il dan naibil fa'il yakni yurafu.
Fi mahalli raf'in khabar al-mubtada. Tadi ya, fi mahalli raf'in khabar mubtada. Mana mubtada'nya tadi? Al-fi'lu. Al-fi'lu yu'rafu. Nah, yu'rafu fi mahalli raf'in khabar bagi mubtada. Kemudian wal fi'lu yu'rafu biqad. Apa i'rabnya biqad? Biqad al-ba harfu jar. Wa qad ismun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin bil ba. Li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. 6. Taib, jelas ya semuanya? Iya. 6. Jadi ini i'rabnya biqad ya, ba harful jar wa qad ismun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin bil ba. Li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Taib. Sudah ya. Jadi ini i'rabnya wal fi'lu yu'rafu biqad. Sekarang beliau akan bahas teorinya. Ini tadi pembahasan satu paragraf semua membahas tentang apa? I'rabnya saja. Ya, i'rabnya apa? Wal fi'lu yu'rafu biqad. Baik, sekarang teorinya kata beliau, yakni yang dimaksud oleh Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala, annal fi'la yatamayyazu anil ismi wal harfi bi alamat. Yang dimaksud oleh Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala bahwasanya fi'il itu bisa dibedakan dari isim dan huruf dengan beberapa tanda. Al alamatul ula, tanda yang pertama qad. Ya, qad al harfiyah. Qad al harfiyah. Tanda yang pertama bagi fi'il adalah qad al harfiyah. Wa tadkhulu fihi alal madhi wa takunu litahqiqi nahwu qad qama zaidun. Baik. Kata beliau qad yang merupakan huruf. Dia masuk kepada fi'il madhi untuk menunjukkan makna tahqiq dan seterusnya ke bawah beliau akan terangkan bahwa qad ini bisa masuk pada fi'il madhi dan juga masuk pada fi'il mudhari. Qad masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Namun sebelumnya di sini ada satu catatan yang butuh kita tambahkan. Dikatakan di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala qad al-harfiyah. Ya, qad yang merupakan huruf. Mengapa ini diberikan catatan oleh Al-Kafrawi rahimahullah bahwa yang dimaksud oleh Ibnul Ajurram di sini adalah qad yang huruf. Ya. Dikarenakan ada qad yang isim. Ya, ada qad yang berupa apa? Berupa isim. Ya. Nah, maka beliau kasih keterangan bahwa qad yang menjadi alamat fi'il adalah qad yang merupakan huruf. Karena ada qad yang berupa isim. Ada qad yang berupa isim. Nah, ada dua apa namanya? Qad yang menjadi isim itu ada dua ada dua makna. Ya, ada dua makna. Jadi ada qad sama seperti ini lafadznya qaf di fathah, dal di sukun, qad gitu. Nah, tapi dia berupa isim. Nah, qad yang menjadi isim ya, qad yang menjadi isim ini apa namanya? Hanya masuk pada isim. Dia tanda isim justru, bukan tanda fiil. Kalau qadnya berupa qad yang ismiyah, di sini kan dikatakan qad al-harfiyah, qad yang berupa huruf. Ada juga qad al-ismiyah, qad yang berupa isim. Kalau qad yang berupa isim, maka dia tanda isim. Yani setelah qad pasti isim. Nah, kita bahas dulu yang qad al-ismiyah ini. Qad al-ismiyah itu ada dua bentuk atau ada dua makna. Makna yang pertama, ada qad ya yang bermakna hasbu. Bermakna apa? Hasbu. Iya. Qad yang bermakna apa? Hasbu. Apa maknanya hasbu? Cukup kan begitu. Dikatakan misalnya hasbunallah dan semacamnya. Itu makna apa namanya? Di antara makna qad adalah hasbu. Ya. Contohnya seperti misalnya dikatakan qad zaidin dirhamun. Qad zaidin dirhamun. Qad zaidin majrur, qad zaidin dirhamun. Dirham. Di sini qad ini qad ismiyah, bukan qad harfiah. Ya. Qad di sini bermakna hasbu. Jadi qad zaidin dirhamun maknanya hasbu zaidin dirhamun. Hasbu zaidin dirhamun. Cukup bagi Zaid satu dirham. Itu maknanya. Cukup bagi Zaid satu dirham. Qad zaidin dirhamun. Apa i'rabnya? Ya. Qad i'rabnya isim. Cuma dia mabni. Qad isim mabni ala sukun
fi mahalli raf'in mubtada. Qad mabni, ya, isim mabni, qad, ya, isim mabni alal fath, ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Wa huwa mudhaf. Zaidin mudhafun ilaih. Dirhamun mubtada. Afwan, dirhamun khabar. Dirhamun khabar. Itu ma i'rabnya. Qad Zaidin dirhamun. Qad, ya, isim mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada wa huwa mudhaf. Zaidin mudhafun ilaih, dirhamun khabar. Khabar bagi qad. Jadi qadnya di situ bermakna hasbu. Kemudian makna yang kedua, ada juga qad yang merupakan isim fi'il mudhari'. Kalau tadi qad bermakna hasbu, itu isim biasa, bukan isim fi'il. Isim atau qad yang bermakna hasbu. Ada juga qad yang merupakan isim fi'il mudhari', bermakna yakfi. Ya, isim fi'il mudhari' yang bermakna yakfi. Contoh kalimatnya misalnya qad Zaidan dirhamun. Qad Zaidan dirhamun. Ya. Jadi bedanya cuman tadi kalau Zaidin di majrur, di sini di mansub. Qad Zaidan dirhamun. I'rabnya qad isim fi'il mudhari'. Isim fi'il mudhari'. Mabni 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidan maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansub. Muqaddam. Dirhamun fa'il. Fa'il dari apa? Qad. Fa'il dari qad. Jadi qad Zaidan dirhamun, yakni yakfi Zaidan dirhamun. Ya, satu dirham mencukupi Zaid. Satu dirham mencukupi Zaid. Qad Zaidan dirhamun. Qad isim fi'il mudhari' bermakna bimakna yakfi. Ya, Zaidan maf'ulun bihi muqaddam, dirham fa'ilun marfu muakhar. Ya, fa'ilun muakhar. Yani apa ditakhir dari apa namanya? Maf'ul bihi-nya. Asalnya kan maf'ul bihi di belakang. Cuman di sini Zaidan dikedepankan. Maf'ul bihi, Zaidan maf'ul bihi, dirham fa'il. 6. Dirham fa'il. Taib, ini dua jenis qad yang alismiyah. Nah, qad ini bukan menjadi tanda apa namanya fiil, ya. Disebutkan di sini tanda fiil adalah qad. Makanya karena ada qad yang berupa isim seperti ini, yakni isim fiil mudhari yang bermakna yakfi, dan ada juga isim biasa yang bermakna hasbu, maka di sini siapa namanya? Al-Kafrawi rahimahullah mengingatkan, kata beliau al-alamatul ula qad al-harfiyah. Ini untuk mengeluarkan qad yang ismiyah. Karena qad yang ismiyah bukan apa namanya tanda fiil, melainkan justru dia adalah tanda isim. Taib. Nah, sekarang kalau mungkin ada yang bertanya, ya, kalau memang qad itu apa namanya ada yang berupa ada yang tanda isim dan ada juga tanda fiil, jadi qad bisa menjadi tanda isim, bisa juga menjadi tanda fiil. Mengapa Ibnu Al-Ajram rahimahullahu taala menyebutkan qad sebagai tanda fiil? Kalau ada kemungkinan tadi, ada kemungkinan qad juga bisa menjadi tanda isim, ya. Qad juga bisa menjadi apa? Tanda isim. Qad juga bisa menjadi tanda fiil. Lantas kenapa disebutkan di sini oleh Ibnu Al-Jarram rahimahullahu taala qad sebagai tanda fiil? Nah, jawabannya karena al-mutabadir fi dzihni, yakni yang pertama kali muncul dalam benak seseorang ketika mendengarkan qad adalah qad yang harfiah itu. Qad yang merupakan huruf, ya, bukan qad yang merupakan isim. Itu yang pertama kali muncul di benak. Ketika dikatakan misalnya qad, maka orang langsung kepikiran oh qad yang huruf, bukan qad yang isim itu. Ya, makanya Ibnu Jarram memutlakkan di matan wal fi'lu yu'rafu bil qad. Qad apa di sini? Yang pertama kali muncul dalam benak, ini qad huruf. Jelas ya? Kemudian di sisi lain bahwa matan Al-Ajurramiyah ini buku dasar, ya. Buku apa? Buku dasar. Ya, namanya, dan kalau ditujukan untuk pemula, ya tentunya kalau ditanya pemula tentang qad, tidak akan mungkin dia akan kenal apa? Tidak akan mungkin dia kenal ada qad yang isim, enggak. Kalau dia pemula dia tidak akan kenal itu. Maka sudah sesuai dengan audiensnya lah, pembacanya. Tatkala Al-Ajurramiyah ini matan untuk mubtadiin, pemula, maka ketika disebutkan qad, maka yang dimaksudkan adalah apa yang ditahu oleh para pemula, yaitu qad yang huruf. Makanya tidak perlu beliau tegaskan di matan misalnya wal fi'lu yu'rafu bi qad, yakni qad al-harfiyah misalnya, tidak perlu. Jelas ya? Tidak perlu. Taib.
Qala rahimahullahu ta'ala, al-alamatul ula qad al-harfiyah. Wa tadkhulu fihi alal madhi. Dia bisa masuk pada fi'il madhi dan bisa masuk juga pada fi'il mudhari. Bisa masuk pada fi'il madhi dan bisa masuk pada fi'il mudhari. Nah, ini apa sabi? Ini file PDF-nya kurang bagus ini. Nyambung-nyambung jadinya agak susah untuk dibahas. Saya tidak baca yang di PDF ini ya. Mudah-mudahan semua sudah ada file PDF-nya semua biar apa namanya bisa ngikutin. Nah, qala rahimahullahu taala, qad itu masuk pada fi'il madhi dan juga masuk pada fi'il mudhari. Qad bisa masuk pada fi'il madhi dan dia menjadi tanda fi'il madhi sebagaimana qad juga masuk pada fi'il mudhari. Nah, kemudian kalau dia masuk pada fi'il madhi, maka apa yang ditunjukkan? Kata beliau rahimahullahu taala, wa tadkhulu fihi 'alal madhi wa takunu litahqiq. Ini makna yang pertama. Qad kalau masuk pada fi'il madhi, makna yang pertama yang ditunjukkan olehnya adalah tahqiq. Nahu qad qama Zaidun. Qad qama Zaidun. Tahqiq dari kata haqqun, yakni haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan, yakni menegaskan bahwa itu betul-betul terjadi. Menegaskan bahwa itu betul-betul terjadi. Itu makna tahqiq. Nahu qad qama Zaidun wa i'rabuhu qad harfu tahqiq. Ini i'rabnya qad, harfu tahqiq. Jadi i'rabnya nanti berubah-ubah. Bisa dikatakan harfu takrib, bisa dikatakan harfu tahqiq, ya, dan seterusnya sesuai dengan maknanya. Nah, di sini qad bermakna tahqiq, maka di i'rab harfu tahqiq. Qama wa qama fi'lun madhi. Zaidun fa'ilun marfu'un wa Zaidun fa'il marfu'. Baik, wa qad qama Zaidun, qad harfu tahqiq, qama fi'il madhi, Zaidun fa'il. Selesai. Kemudian ketika masuk pada fi'il madhi, dia juga bisa bermakna takrib. Kata beliau wa takunu litakrib. Wa takunu litakrib nahu qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Bermakna takrib, yakni sudah dekat, sudah hampir. Ya, sudah hampir apa namanya terjadinya perbuatan tersebut. Nahu qad qamatis shalah wa i'rabuhu qad harfu takrib. Lihat perbedaan i'rabnya. Tadi di atas qad harfu tahqiq. Di sini qad harfu takrib. Sebenarnya di sini i'rabnya qad ya jelas. Qad huruf ya. Cuman dibedakan i'rabnya ini dari iktibar maknanya saja. Wa illa ya, wa illa qad ya. Pada dasarnya ketika masuk pada fi'il madhi ya, asalnya bisa kita katakan bermakna tahqiq. Bermakna apa? At-tahqiq. Kecuali kalau ada qarinah yang menunjukkan dia bermakna takrib. Kata beliau qad harfu takrib wa qama fi'lun madhi wa ta alamatut ta'nis. Naam, qad qamat ta alamatut ta'nis. Yani alamatut ta'nis mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Ya, cuma di kasrah qamati lil tiqa'is sakinain karena bertemunya dua sukun. Sukunnya ta dan sukunnya lam pada alif lam as-shalah. Makanya qad qamatis shalah. Asalnya qamat alamatut ta'nis mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab karena dia huruf. Ya. As-shalah was-shalatu fa'ilun marfu'. Kata beliau faqama fil maudhi'ain, maka fi'il qama pada dua contoh di atas, qad qama Zaidun dan qad qamatis shalah, dua-duanya adalah fi'lun. Lebih tepatnya adalah fi'lun madhi. Lidukhuli qad alaihi, karena kemasukan qad. Baik. Kemudian berikutnya wa tadkhulu alal mudhari'. Qad juga masuk pada fi'il mudhari'. Dan ketika masuk pada fi'il mudhari' juga menunjukkan beberapa makna. Mana yang pertama, wa takunu litaqlil, menunjukkan jarang atau sedikit. Nahu qad yajudul bakhilu. Qad yajudul bakhil. Ya, sangat jarang orang pelit itu, orang kikir itu berbuat apa? Berbuat baik, yakni berderma ya. Enam. Sangat jarang al-bakhil itu, sangat jarang orang bakhil itu menyumbang. Ya, simpelnya seperti itu ya, yajudu. Wa irabuhu qad harfu taqlil. Lagi-lagi berubah irobnya berdasarkan maknanya. Sebenarnya makna irobnya tidak berubah. Cuman ini hanya untuk penegasan saja bahwa di sini maknanya taklil. Qad harfu taklil. Wa yajudu fi'lun mudhari'un marfu' wal bakhil fa'ilun marfu'. Ini makna pertama kalau qad masuk pada fi'il mudhari' yaitu bermakna taklil.
Makna yang kedua, wa takunu litaksir. Sebaliknya, menunjukkan banyak, ya, menunjukkan apa? Banyak atau sering terjadi. Nahu qad yajudul karim. Orang dermawan itu sering berbuat kebajikan. Orang dermawan itu sering menyumbang dan semacamnya. Wa irabuhu qad harfu taksir. Yajudu wa yajudu al-karimu fi'lun wa fa'il marfu'ani bi dhammati dhahirah. Ya. Wa yajudul karimu fi'il wa fa'il, yani fi'il mudhari yajudu, al-karimu fa'il. Dua-duanya marfu'an dan dua-duanya marfu' dengan dhammah dhahirah. Fa yajudu fil misalain fi'lun. Maka kata yajudu pada dua contoh tadi, qad yajudul bakhil dan qad yajudul karim, yajudu pada kedua contoh itu dua-duanya fi'il. Lebih tepatnya fi'il mudhari. Kenapa? Lidukhuli qad alaihi. Ya, karena kemasukan qad, ya. Fa aqsamu qad arba'atun kama alimta. Kata beliau, maka qad, ya, memiliki 4 makna atau terbagi menjadi 4 dari sisi maknanya. Yakni 2 makna kalau dia masuk pada fi'il madhi dan 2 makna kalau dia masuk pada fi'il mudhari. Ya, 2 makna kalau dia masuk pada fi'il madhi dan 2 makna kalau dia masuk pada fi'il mudhari. Baik. Kemudian di sini penulis Al-Kafrawi rahimahullahu taala hanya menyebutkan apa? Dua bentuk atau dua makna qad ketika masuk pada fi'il mudhari. Wa illa sebenarnya ada 4 makna. Ya. Kalau qad masuk pada fi'il madhi sudah jelas maknanya takrib dan tahqiq. Ya, litakrib dan apa? At-tahqiq. Nah, dan yang dimaksud dengan takrib adalah takrib kan artinya mendekatkan. Mendekatkan, ya. Yani mendekatkan yang madi menuju ke zamanul hal. Itu makna takrib. Misalnya kayak tadi, qad qamatis shalah. Asal kalimatnya qomat artinya apa? Qamatis shalah artinya apa namanya? Selesai di masa lampau, kan begitu. Nah, datang qad bermakna takrib, maka dia mendekatkan yang lampau menuju ke zamanul hal, yakni mendekat ke zamanul hal. Sudah hampir akan dikerjakan ini. Tadinya belum, sekarang hampir. Kan begitu. Tadinya belum, sekarang hampir. Taib, itu makna takrib. Jadi fi'il madi atau qad ketika masuk pada fi'il madi dia bermakna takrib dan dia bermakna juga apa? At-tahqiq. Ya, bermakna at-tahqiq. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya apa namanya? Kebanyakan qad atau makna asal dari fi'il dari qad ketika masuk pada fi'il madi adalah at-tahqiq. Ya, ini yang paling banyak penggunaannya. Jadi kebanyakan penggunaan qad ketika masuk pada fi'il madi dia bermakna tahqiq. Walaupun sekali lagi bisa juga bermakna takrib, tapi kebanyakannya bermakna tahqiq. Nah, kemudian qad ketika masuk pada fi'il mudhari, di sini beliau hanya menyebutkan 2 saja. Al-Kafrawi rahimahullah menyebutkan 2, yaitu litaqlil dan litaksir. At-taqlil dan at-taksir. Dan sebenarnya ada 2 makna yang lain. Makna yang ketiga, qad ketika masuk pada fi'il mudhari bermakna at-tawaqqu. Qad bermakna apa? At-tawaqqu. Ya, at-tawaqqu itu adalah menanti terjadinya sesuatu. Ya, menanti apa? Terjadinya sesuatu yang diharapkan tapi bukan sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Jadi tawakkuk yakni apa namanya? Menanti sesuatu yang diharapkan terjadinya. Itu makna tawakkuk. Misalnya qad ya'ti Muhammadun. Qad ya'ti Muhammadun. Mungkin Muhammad sudah datang. Ya, siapa tahu Muhammad sudah datang, gitu ya. Qad ya'ti Muhammadun. Itu makna qad harfu tawakkuk di sini. Jadi di sini qad ya'ti Muhammad bukan dikatakan taklil atau taksir karena tidak cocok. Gimana dimaknakan taklil? Jarang. Atau taksir? Sering. Kemudian dikatakan qad ya'ti Muhammad. Ini tidak mungkin bermakna taklil dan taksir. Di sini bermakna tawakkuk, yakni siapa tahu Muhammad sudah datang. Ya, bisa jadi Muhammad sudah datang. Itu makna tawakkuk. Jadi makna yang ketiga dari qad ketika masuk pada fi'il mudhari adalah at-tawakkuk. Kemudian makna yang keempat juga bisa bermakna at-tahqiq. Juga bisa bermakna at-tahqiq. Qad ketika masuk pada fi'il mudhari dia juga bisa bermakna at-tahqiq. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Ya, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Allah taala qad ya'lamu. Qad ya'lamu. Di sini tidak mungkin dia dikatakan tawakkuk. Jangan-jangan Allah mengetahui. Kan tidak mungkin. Atau diartikan taklil.
sangat jarang Allah tahu. Ini lebih tidak mungkin lagi. Atau dimanakan taksir, kebanyakannya Allah tahu. Ini juga tidak mungkin, tidak cocok dengan konteksnya. Maka qad di sini bermakna tahqiq, yakni qad ya'lamullah, sungguh Allah mengetahui. Sungguh Allah mengetahui. Baik, jadi kesimpulannya dikatakan di sini Al-Kafrawi rahimahullah, fa aqsamu qad arba'atun kama alimta, kita katakan bal aqsamu qad sittatun. Ya. Qad maknanya ada 6. Apa gabungan seluruhnya maksud saya, atau kalau kita mau rampingkan ada 5. Karena qad bermakna tahqiq, itu bisa masuk pada bisa ditunjukkan pada fi'il madi dan juga bisa ditunjukkan ketika qad masuk pada fi'il mudhari'. Baik, jadi qad memiliki 5 makna secara umum. Kalau kita mau simpulkan ada 5. Yang pertama at-taqrib, ini hanya masuk pada ini hanya ditunjukkan ketika qad masuk pada fi'il madi. Makna yang kedua adalah at-tahqiq. Ya. Qad bermakna tahqiq bisa ditunjukkan ketika qad masuk pada fi'il madi dan juga bisa ketika qad masuk pada fi'il mudhari'. Bisa juga bermakna tahqiq. Makna yang ketiga bermakna tawaqqu. Qad bermakna tawaqqu hanya bisa kalau qad masuk pada mudhari'. Yang keempat dan yang kelima at-taqlil dan taksir. Qad bermakna taqlil dan taksir juga hanya bisa kalau qad masuknya pada fi'il madhi. Nah, sudah ya, ini 5 jenis atau 5 ma'ani dari qad. Nah, kemudian sebelum kita lanjut menyebutkan ke alamat berikutnya as-sin, di sini perlu diketahui berkenaan dengan qad ini. Ya, dikatakan di sini qad adalah tanda fi'il madhi, ya, dan tanda fi'il mudhari'. Ya. Kata para ulama, qad itu menjadi tanda fi'il madhi, ya. Ini pada fi'il madhi yang yatasarrafu tasarrufan kamila. Yang apa namanya? Yang bertasarruf, ya. Yang bertasarruf, yakni yang punya fi'il madhi, yang punya fi'il mudhari'. Yang punya fi'il madhi dan punya fi'il mudhari'. Ya, bahkan punya fi'il amr kalau perlu. Nah, adapun fi'il madhi yang tidak punya tasrif, yang tidak bertasrif, yakni fi'il madhi jamid namanya. Fi'il madhi jamid, yakni yang hanya punya bentuk fi'il madhi, tidak ada mudhari'nya, tidak ada amarnya, maka qad tidak bisa masuk ke situ. Qad tidak bisa masuk ke situ. Ya. Misalnya kalimat asa, asa semoga, atau laisa min akhwati kana, ya kan? Ya, laisa. Ini fi'il madhi tapi jamid. Tidak ada mudhari'nya. Apa mudhari'nya laisa? Apa mudhari'nya asa? Ya, tidak ada. Demikian pula ni'ma dan bi'sa. Ni'ma dan bi'sa. Ini juga fi'il madhi, tapi fi'il madhi apa namanya? Jamid. Fi'il madhi jamid, fi'il jamid artinya fi'il yang tidak bertasarruf. Dia hanya punya bentuk fi'il madhi saja. Tidak ada mudhari'nya, tidak ada amarnya. Nah, maka qad tidak bisa masuk pada fi'il madhi yang jamid. Dia hanya bisa masuk pada fi'il madhi yang mutasarrif. Taib. Ini selesai pembahasan qad. Summa qala rahimahullahu ta'ala as-sin. Was-sin, i'rabnya, was-sin al-waw harfu atfin. Was-sin ma'tufun ala qad. Wal ma'tufu ala al-majruri majrurun. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Segera jelas. Was-sini. Baik. Maksudnya yakni annal fi'la yatamayyazu aidan bis-sin. Maksudnya bahwa fi'il juga bisa dibedakan dari isim dan dibedakan dari huruf dengan kemasukan sin. Wa takhtassu bil mudhari', dan sin ini khusus masuk pada fi'il mudhari'. Berbeda dengan qad, dia bisa masuk pada madi juga. Adapun sin dia hanya bisa masuk pada fi'il mudhari'. Nahwu sayaqumu zaidun. Wa irabuhu, irabnya sayaqumu zaidun, sin harfu tanfisin. Harfu tanfis. Tanfis itu bermakna apa namanya? Luas, ya. 6. At-tausi'. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, man naffasa kurbatan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang mentanfis kesulitan seorang hamba, ya, di dunia, maka Allah akan apa namanya? Memberikan tanfis kepadanya di hari kiamat kelak. Di hari kiamat kelak. 6. Tanfis bermakna tausi, yakni Allah Ta'ala, siapa yang memberikan keluasan kepada sesama manusia di dunia, maka Allah akan memberikan keluasan baginya di akhirat. Dikatakan di sini sin itu harfu tanfis karena diperluas, diperpanjang,
Ya, yakni bermakna akan, kan begitu. Akan. Kalau tadinya fi'il mudhari itu tanpa sin dia bermakna sedang, saya kerjakan, saya katakan aktubu, yakni saya sedang menulis. Akulu, saya sedang makan. Tapi ketika masuk sin, saya dipanjangkan ini, diperluas. Sa'akulu, saya akan makan nanti, bukan sekarang, diperpanjang. Saya akan makan. Ya, itu mana tanfis. Sa'aktubu, saya akan menulis sebentar, bukan sekarang. Itu mana tanfis. Sin harfu tanfis. Wa yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa zaidun fa'ilun marfu'. Saya kira jelas. Baik. Berikutnya wasaufa. Al-waw i'rabnya wasaufa. Al-waw harfu atfin. Wasaufa ma'tufun ala qad mabniun ala al-fathi fi mahalli jarrin. Saufa mabni ala al-fath fi mahalli jar. Kenapa fi mahalli jar? Karena ma'tuf dengan apa? Qad. Dan sementara qad sendiri mabni ala sukun fi mahalli apa? Fi mahalli jarin bil ba di awal. Wal fi'lu yu'rafu bi qad. Sekarang sin. Takdirnya bis sin. Bi saufa, kan begitu ya. Bis sin bi saufa. Baik. Qala rahimahullahu taala wa ma'tufun ala qad mabniun al fathi fi mahalli jarrin li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Ai maksudnya wasaufa adalah wa yatamayyazul fi'lu aidan bi saufa. Fi'il juga bisa dibedakan dari isim dan huruf dengan saufa wa takhtassu aidan bil mudhari. Dan saufa juga khusus untuk mudhari. Sebagaimana sin, dia hanya bisa masuk pada fi'il mudhari saja. Ya, wa nahu saufa yaqumu zaidun. Wa irabuhu saufa harfu taswif. Ya, lihat ya perbedaannya i'rabnya sin harfu tanfis, saufa harfu taswif. Sebenarnya tanfis dan taswif sama. Nanti kita akan terangkan. Kita i'rab dulu. Saufa harfu taswif wa yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un wa zaidun fa'ilun marfu'. Kata beliau fa yaqumu fil misalain, maka kata yaqumu pada dua contoh, yakni pada contoh apa tadi? Sayaqumu zaidun dengan saufa yaqumu zaidun, yaqumu pada kedua kalimat ini fi'lun mudhari'. Kenapa? Lidukhulis sin wa saufa alaihi. Nah, lidukhulis sin wa saufa alaihi. Baik, ini selesai. Nah, sekarang kita mau bahas sin dengan saufa. Dikatakan di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala, wa tanfis ma'nahu az-zamanul qarib. Kenapa sin dikatakan harfu tanfis? Apa makna tanfis? Yakni zaman yang dekat. Sementara at-taswif itu az-zamanul ba'id, zaman yang jauh. Nah, maka sebenarnya as-sin dan saufa itu sama-sama menunjukkan akan zaman al-mustaqbal. Sin dengan saufa sama-sama menunjukkan az-zaman al-mustaqbal. Cuman bedanya kalau sin itu penunjukan mustakbalnya ya dekat ya. Sementara saufa penunjukan mustakbalnya jauh ke depan. Jauh ke depan. Itu asalnya. Jelas sampai sini ya? Ya, makanya untuk yang dekat dikatakan harfu tanfis karena tanfis itu zaman yang dekat. Sementara saufa dikatakan harfu taswif yang zaman yang jauh ke depan. Ya. Mengapa saufa lebih jauh penunjukan mustakbalnya dibandingkan sin? Karena saufa lebih banyak hurufnya. Kalau sin cuma satu, saufa 3. Sin, waw, fa. Ya, dan kaidahnya ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Ya, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Penambahan huruf dalam sebuah kata itu menunjukkan penambahan makna juga. Yani sin itu menunjukkan akan ke depan, istiqbal. Ya. Penunjukan istiqbal, tapi pendek. Sementara saufa karena dia 3 huruf, maka makna istiqbalnya lebih jauh lagi. Itu makna ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Penambahan huruf pada suatu kata menunjukkan penambahan makna juga yang tidak dimiliki oleh makna sebelumnya. Baik. Jadi sin dan saufa ini sama-sama bermakna menunjukkan makna istiqbal. Ya, dan sudah dimaklumi bahwa yang berpotensi atau yang punya kemungkinan bermakna istiqbal itu cuma 2 fiil. Cuma 2 fiil, yaitu mudhari dengan amr. Madi tidak akan mungkin jadi hal, dia sudah jelas madi. Maka fiil madi tidak mungkin kemasukan sin dengan saufa. Karena apa? Bertabrakan dengan maknanya. Misalnya dikatakan sakoma atau saufa koma, kan tidak mungkin.
saufa kelak, atau dia akan sudah berdiri. Dia akan sudah berdiri, nggak nyambung. Ya, karena itulah yang memungkinkan sin dan saufa ini masuk hanya pada fiil-fiil yang menunjukkan makna makna istiqbal. Ya. Dan fiil yang bermakna istiqbal ada dua, mudhari dengan amar. Mudhari dengan amar. Cuman karena amar sifatnya adalah insya, ya. Nah, dan ini pembahasan tersendiri kita akan sebutkan nanti pada pembahasannya insyaallah taala, maka dikhususkan sin ini hanya bisa masuk pada fiil mudhari. Hanya bisa masuk pada fiil mudhari. Baik. Kita katakan tadi bahwa sin itu untuk zamanul qarib dan saufa untuk zamanul ba'id. Itu asalnya. Karena itulah dalam Al-Qur'an kalau kita melihat penggambaran kejadian di masa akan datang, kalau masa akan datangnya itu masih di dunia, itu biasanya digunakan kata sin. Misalnya dikatakan sayaqulus sufaha'u minan nas, akan berkata orang-orang bodoh. Kapan dia berkata? Di dunia. Ya. Apa namanya? Sayaqulu lakal mukhallafun, orang-orang yang mangkir dari perang akan berkata kepada kamu. Kapan? Ini di dunia. Sementara kejadian di masa yang akan datang, ya, ketika menggunakan saufa itu kebanyakannya berkenaan dengan hari kiamat. Kejadian di hari kiamat. Saufa ta'lamun, ya, dan seterusnya. Ya. Jelas ya, ini asal. Jadi asalnya dalam Al-Qur'an penunjukan masa akan datang setelah dunia, yakni akhirat, itu menggunakan saufa, sementara untuk mustakbal tapi masih di dunia menggunakan sin. Nah, kalaupun ada yang keluar dari situ, misalnya ada yang bertanya, ya, apa namanya? Ada perkara atau ada masa depan, ya, di akhirat tapi pakai sin, ya. Pakai sin. Jelas ya? Nah, eh kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Ya, misalnya, perkara hari kiamat tapi digunakan oleh Allah taala menggunakan huruf sin. Ya. Maka di sini para ulama mengatakan eh, digunakan huruf sin untuk perkara hari kiamat, ya, dikarenakan kiamat itu dekat. Karena kiamat itu apa? Dekat. Maka dari sisi balaghahnya seperti itu. Tapi asalnya seperti yang kita katakan tadi. Kebanyakan perkara-perkara hari kiamat pakai saufa. Kalaupun ada yang pakai sin, itu hanya menunjukkan kalau kiamat itu dekat. Ya, itu menunjukkan kalau kiamat itu dekat. Taib, sedikit tentang fi'il mudhari di sini. Karena ini terlanjur dibahas di sini unsur penting dari mudhari. Disebutkan di sini kata beliau, sin dan saufa itu harfu tanfis dan harfu taswif. Dan dia hanya masuk pada fi'il mudhari. Dia masuk pada fi'il mudhari untuk memberikan makna akan pada fi'il mudhari. Iya. Di sini ada apa namanya? Khilaf di kalangan para ulama berkenaan dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini sebenarnya fi'il mudhari ini makna apa yang ditunjukkan oleh mudhari? Waktu kan zaman kan ada tiga ya. Zamanul madi, ya, zamanul hal sama zamanul mustaqbal, kan begitu. Zamanul madi, zamanul hal, zamanul mustaqbal. Baik, kalau zamanul madi itu jelas. Apa fi'il madi? Zamanul madi. Kalau fi'il amar itu mustaqbal. Ya kan? Karena apa? Karena pekerjaan akan dilakukan setelah orang berbicara. Ya, mustaqbal. Fi'il apa namanya? Amr itu yufidul istiqbal. Yufidu apa? Zamanul mustaqbal. Nah, sekarang mudhari. Mudhari ini menunjukkan makna apa? Makna waktu apa yang ditunjukkan oleh mudhari? Apakah mengandung makna apa namanya? Hal atau mengandung makna al-mustaqbal atau dua-duanya? Hal sekaligus mustaqbal. Ketika saya katakan begini, yajlisu Muhammadun. Apa terjemahannya yajlisu Muhammad? Apakah dikatakan Muhammad sedang duduk ataukah Muhammad akan duduk ataukah bisa dikatakan Muhammad sedang atau akan duduk? Kan begitu. Ya, maka waktu apa yang ditunjukkan oleh mudhari? Ya, di sini para ulama berbeda pendapat ya dalam masalah ini. Ya, waktu apa yang ditunjukkan oleh mudhari? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya waktu yang ditunjukkan oleh mudhari adalah hal dan mustakbal secara bersamaan. Ya, ini dua-duanya makna hakiki dari mudhari. Ketika kita menyebutkan mudhari, maka dalam waktu yang sama secara hakiki menunjukkan hal dan mustakbal. Seperti kita katakan tadi, yajlisu Muhammad, maka maknanya Muhammad sedang atau akan duduk. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya uh, hukum asal atau fi'il mudhari itu bermakna hal, tidak bermakna mustakbal. Ya. Nah, bahwa makna hakikat dari fi'il mudhari adalah bermakna hal.
Kalaupun ada mudhari bermakna mustakbal, itu makna majaz yang hanya didukung kalau ada qarinah. Yani kita hanya boleh mengartikan mudhari bermakna mustakbal kalau ada qarinahnya. Ini kalau yang sudah belajar usul fikih, bahwa al-aslu fil kalam itu hakikat. Tidak boleh kita berpindah kepada majaz kecuali kalau ada qarinah yang kuat. Kan begitu ya? Ya, jadi ketika kita dapatkan kalam, kita maknakan dengan makna hakiki, bukan dengan makna majaz. Ya. Tapi apakah tidak boleh dimaknakan dengan makna majaz? Boleh kalau ada apa? Qarinah. Ya, misalnya dikatakan Muhammadun Asad. Muhammad itu singa. Singa secara hakiki ya singa, hewan. Ya, haywanul muftarish. Ya, al-muftarish. Tapi apa? Hah? Tapi di sini ada qarinah yang menunjukkan di sini bukan hewan beneran, bukan hewan, tapi apa? Makna majaz, pemberani. Nah, gitu. Nah, sama seperti di sini kata mereka atau sebagian para ulama, mudhari itu makna hakikinya adalah hal. Adalah hal. Dia hanya boleh dimaknakan mustakbal kalau ada qarinah. Maka ketika dikatakan yajlisu Muhammad, apa artinya yajlisu Muhammad? Muhammad sedang duduk, bukan akan duduk. Muhammad sedang duduk. Ya. Nanti boleh diartikan mustakbal kalau ada qarinah. Misalnya, Muhammadun yajlisu Muhammadun ba'da sa'ah. Muhammad akan duduk sejam setelah ini, sejam berikutnya. Ini kan maka kalimat ba'da sa'ah, sejam setelah ini qarinah yang menunjukkan bahwa kata yajlisu di sini apa? Bermakna mustakbal. Yani kita maknakan dengan makna majaz. Di sini yajlisu bermakna akan duduk. Kenapa? Karena ada qarinahnya ba'da sa'ah. Ketika dikatakan misalnya yazhabu Zaidun, apa maknanya yazhabu Zaidun? Atau dikatakan yusafiru Zaidun. Apa maknanya yusafiru Zaidun? Zaid sedang safar. Itu makna hakikatnya. Bukan dikatakan Zaid akan safar, enggak. Zaidun sedang safar. Ya. Tapi kalau dikatakan apa yusafiru Zaidun godan, gitu. Maka di sini yusafiru kita katakan yusafiru bermakna mustakbal. Kenapa? Ada qarinahnya, indikatornya yaitu kata godan. Jelas sampai sini? Nah, di antara indikator yang membuat mudhari bermakna mustakbal adalah sin dengan saufa. Artinya, menurut pendapat ini, tanpa sin dan saufa, tanpa ada indikator apa-apa, mudhari itu bermakna hal, tidak bermakna mustakbal. Dan ini insya Allah pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Ini pendapat yang paling kuat di kalangan ulama bahwasanya sin itu pada dasarnya bermakna hal, tidak bermakna mustakbal. Jangan diterjemahkan mustakbal kecuali ada qarinah. Makanya kalau dapat buku misalnya dapat tulisan di kitab atau di mana, datang dalam bentuk mudhari, maka asalnya maknakan dia dengan zamanul hal. Jangan pusing ketika ditanya sama ustadznya misalnya. Ya. Coba apa namanya? Apa artinya misalnya yusolli Zaidun. Ya. Oh, maknanya ya tergantung. Bisa sedang atau akan sholat. Enggak perlu seperti itu. Katakan Zaid sedang sholat. Jelas sampai sini? Nanti kamu artikan akan sholat kalau ada qarinah. Misalnya, sayusolli Zaidun. Atau saufa yusolli Zaidun dan semacamnya. Taib, ini yang butuh saya tambahkan berkenaan dengan kata sin dan saufa. Jadi sin dan saufa dia bermakna tanfis dan saufa bermakna taswif. Ya, dan ini sehubungan dengan mudhari, dia merupakan indikator qarinah yang menunjukkan bahwa mudhari itu bermakna mustakbal. Wa illa aslul mudhari itu bermakna zamanul hal, hanya menunjukkan zaman sekarang, tidak menunjukkan zaman al-mustakbal. Jelas ya? Taib, walaupun sekali lagi memang ada khilaf dalam masalah ini. Nah, ini selesai sin wa saufa. ثم قال الكفراوي رحمه الله تعالى وتاء. Kata beliau watain, ya, wata ta'nis sakinah kan? Wata ta'nisi as-sakinah. I'rabnya wata al-waw harfu atfin. Wata ma'tufun ala qad wal ma'tufu ala al-majruri majrurun. Wata'i mudhafun. At-ta'nisi mudhafun ilaih wa huwa majrurun. Ya. As-sakinah na'tun lita. Nah, ini perhatikan, kadang masih banyak yang salah-salah cara bacanya. Ta'u ta'nis sakinah, ta'u ta'nus ta'nis sakinata, sakinati sakinatu. Nah, perhatikan i'rabnya. Ta itu kan sesuai dengan amil sebelumnya. Mau jadi fa'il, mau jadi apa saja ta di i'rab. Cuma di sini dia sebagai apa? Majrur. Iya. Karena dia ma'tuf. At-ta'nis selalu jadi mudhafun ilaih. Jadi ta'u ta'nis ini susunan mudhafun ilaihi. Makanya selalu dibaca ta'u ta'nisi, majrur. Ya, bukan dibaca ta'u ta'nisu. Ya.
ta'ut ta'nisus sakinatu, enggak. Ya, tapi ta'ut ta'nisi. Selalu ta'nisi, selalu majrur. Kalau ta'u ya tergantung amil sebelumnya. Dia mau jadi apa di i'rab apa kan begitu. Tapi kalau ta'nis selalu mudhaf ilaihi bagi ta. Ta wa huwa mudhaf. Ta'nisi mudhafun ilaihi. As-sakinah itu na'at bagi ta. Ya, makanya ta'u kalau ta'nya domma dikatakan ta'u ta'nisi sakinatu. Tu atof kepada ta. Kalau ta'nya fathah dikatakan ta'a ta'nisi ta'a ta'nisi as-sakinata. Kalau ta'nya majrur ta'i ta'nisi as-sakinati. Majrur semuanya. Baik, jadi ta sakinah itu harokatnya selalu mengikuti ta karena dia naatnya. Ya. Karena dia naatnya. Tapi kata beliau as-sakinatu na'tun lita'in wa na'tul majruri majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Baik. Yakni annal fi'la yatamayyazu biwujudi ta'it ta'nitsis sakinah fi akhirih. Dimaksudkan oleh Ibnu Ajurram rahimahullahu taala bahwa fi'il itu berbeda dari isim dan harf dengan adanya ta ta'nis sakinah di akhirnya wa takhtassu bil madhi. Dan ta ta'nis sakinah itu alamat khusus untuk fi'il madhi. Nah, qala nahu qamat hindun wa irabuhu qama fi'lun madin wa ta alamatu ta'nis hindun fa'ilun. Ya, hindun fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Naam. Wala yadurru tahrikut ta'i li'aridin kaltiqa'is sakinain. Kaltiqa'i as-sakinain nahu qalat imra'atul aziz. Kata beliau rahimahullahu taala qamat hindun, qama fi'il madhi ta alamatu ta'nis ya. Wa hindun fa'il. Fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, ini dibaca hindun dengan apa? Dengan dhammatain. Hindun. Nah, di sini Al-Kafrawi rahimahullahu taala mengikuti apa yang disebutkan oleh akan datang nanti di apa namanya? Di sini Al-Kafrawi rahimahullahu taala memandang hindun di sini mu'rab. Ya. Hindun di sini apa? Mu'rab. Ya, memang untuk hindun ini ada dua wajah i'rabnya. Dia bisa di i'rab mu'rab seperti biasa, ya, dan bisa juga dibaca hindu, mamnu' minas saraf. Mamnu' minas saraf wal mani lahu minas saraf al-alamiyah ma'a apa? Al-alamiyah ma'at ta'nis bi ghairil alif. Dia nama orang dan dia nama perempuan. Taib alamiyah dengan at-ta'nis bi ghairil alif. Maka bisa dibaca qamat hindu tanpa tanwin karena mamnu' minas saraf dan bisa juga qamat hindun. Ya, dia ini di-i'rab dengan isim biasa, bukan mamnu' minas sarf. Dia munawwan atau dia apa namanya bertasrif, ya, memiliki tanwin maksudnya, menerima tanwin. Nah, kenapa dibolehkan bertanwin akan datang nanti insyaallah dikarenakan hindun terdiri dari 3 kata dan tengahnya sukun, ya. Tengahnya sukun. Dan suatu nama yang terdiri dari 3 kata, kemudian tengahnya sukun itu punya keistimewaan tersendiri. Misalnya kayak Hud. Hud ini kan alamiah dengan ujmah. Seharusnya mamnu minas saraf. Tapi karena dia 3 huruf dan tengah-tengahnya sukun, maka maka dia ditanwin. Dikatakan Hudun. Ya, Lutun sama, Lut. Lutun mamnu minas saraf. Asalnya maniknya ada, yaitu apa? Al-alamiyah ma'a al-ujmah. Ya, karena Lut itu ujmah, ajam. Namun karena dia 3 huruf tengahnya sukun, maka ditanwin. Lutun. Dikecualikan. Nah, sama seperti sini hindun, hindun ada maniknya al-alamiyah dengan ta'nis bighairil alif. Namun karena 3 huruf dan tengahnya sukun, hindun, maka dibolehkan bertanwin. Jadi untuk hindun boleh ditanwin, boleh dikategorikan mamnu' minas saraf, bisa juga tidak dikategorikan mamnu' minas saraf walaupun yang aula yang lebih lebih apa namanya lebih unggul atau lebih utama kalau dijadikan mamnu' minas sarf. Dijadikan sebagai mamnu' minas sarf. Walaupun sekali lagi ada 2 wajah dalam i'rab hindun di sini. Baik, ini sekedar tambahan faedah saja wa sayati bayanuhu fi mabhas al-mamnu' minas sarf. Kata beliau di sini ta ta'nis sakinah hindun fa'il wa huwa marfu' wa alamat rafi'i dhammatu dhahira fi akhirih. Wa la yadurru tahrikut ta. Ini dikatakan qamat hindun. Ta-nya kan sukun ya, ta ta'nis sakinah. Kata beliau di sini
mungkin kamu akan mendapati di sebagian kalimat ta ta'nis ini akan berharokat. Maka kata beliau, wala yadhurru tahrikut ta. Tidak ada masalah kalau taknya dikasih harokat, yakni tidak membuat dia berubah menjadi ta ta'nis mutaharrika, enggak. Tetap dia ta ta'nis sakinah. Ya, tetap dia ta ta'nis sakinah. Ya. Kata beliau, la yadhurru tahrikut ta li arid, karena adanya arid, yakni adanya faktor eksternal yang membolehkan dia diharokati. Apa itu? Kaltiqa'is sakinah as-sakinain. Karena bertemunya dua sukun. Nah, ini kaidah umum yang saya kira mufidah insyaallah taala, bahwa asalnya ketika sukun ketemu sukun, ya, dalam konteks bagaimanapun, sukun ketemu sukun, maka harokat sukun yang pertama harus diharokati. Bukan sukun yang kedua diharokati tentunya, tapi sukun yang pertama diharokati. Nah, harokatnya pakai apa? Kata para ulama, asalnya pakai kasrah. Itu asal. Ya. Jadi kalau ada sukun ketemu sukun, kemudian bukan kasrah, itu keluar dari asal. Karena ada pertimbangan yang lain. Tapi asalnya ketika iltiqa'is sakinain, maka yang diharokati atau harokat yang dipilih untuk huruf yang pertama adalah kasrah. Kenapa? Karena sukun dengan sukun itu berat, maka dikasih harokat yang ringan, yaitu kasrah. Ya, demikian kata para ulama. Taib, contoh tak tanis yang dia sakinah tapi berharokat karena ada arid. Karena ada arid. Kata beliau, nahwu qalat imra'atul aziz, i'rabuhu wa i'rabuhu qala fi'lun madhi, atta alamatut ta'nis. Hurrikat bil kasrah liltiqa'is sakinain. Nah, asalnya qalat imra'atu, enggak bisa dibaca. Maka di kasrah untuk karena bertemunya dua sukun, yakni sukun ta dan sukunnya mim. Qalat imra'atu. Karena alif juga di situ, alif satu-satunya huruf hijaiyah yang tidak bisa menerima harokat. Alif adalah satu-satunya huruf hijaiyah yang tidak bisa menerima harokat. Maka tidak bisa dibaca itu. Qalat imra'atu. Maka di kasrah. Qalatim imra'atu. Wamra'atu fa'il wa huwa marfu. Wamra'atu mudhaf. Wal azizi mudhafun ilaihi wa huwa majrur. Wa huwa majrur. Taib. Saya kira cukup sampai sini dulu. Selanjutnya akan diterangkan mengenai makna tak tanis sakinah, dan juga insyaallah taala kita akan jelaskan beberapa atau ada masail tambahan berkenaan dengan fiil madhi, dengan tak tanis sakinah ini insyaallah taala. Taib, naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taib.